Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 8. Materi kali ini masih tentang teorema Pythagoras, yakni materi bagian keempat. Di sini kita akan membahas bagaimana menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Akan ada dua bahasan di sini. Yang pertama adalah menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian yang kedua, menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, kita mulai saja dengan pembahasan yang pertama. Oke, pada bagian pertama kita akan membahas tentang menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Perhatikan gambar berikut. Saya memiliki segitiga siku-siku ABC, misalnya siku-siku di titik A. Diketahui panjang AB sama dengan panjangnya AC. Artinya segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Sekarang jika sisi AB saya bandingkan dengan sisi, banding ini ya, banding dengan sisi AC, karena panjangnya sama, maka perbandingannya adalah 1:1. Ya. Sekarang kita mencari panjang BC. Kalau AB 1, AC 1, maka panjang BC bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita ingat teorema Pythagoras kemarin, berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, sehingga BC kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, berarti ini tambah 1, sehingga BC kuadrat sama dengan 2. BC saja sama dengan akar 2. Jadi perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki seperti ini ya. Berarti kita bandingkan AB banding AC banding BC, itu sama dengan perbandingannya 1:1 banding akar 2. Sekarang perhatikan contoh pertama. Segitiga KLM siku-siku di K. KLM siku-siku di K dengan panjang KL sama dengan panjang KM. Ya. Jika diketahui panjang KL sama dengan 7 cm, tentukan panjang hipotenusanya. Kita gambarkan ya. Nah, kalau kita gambarnya seperti ini. KL sama dengan KM. Ini ya, ada tanda KL sama dengan KM. Kemudian panjangnya KL sama dengan 7. Berarti ini 7. Dan KM berarti juga 7 karena sama panjang.
Berapa panjang hipotenusa? Hipotenusanya berarti adalah panjang ML atau LL. Ya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras ya, seperti bahasan pertama kita. Akan tetapi di sini nanti kita bisa juga menggunakan perbandingan yang tadi. Tadi perbandingannya kan bagaimana kalau seperti ini? Kita tuliskan ya perbandingannya. KL banding KM banding LM, itu perbandingannya adalah 1 banding akar 2 ya, tadi akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari panjangnya LM. Berarti LM kita bandingkan yang sudah ada nilainya KL ya, atau KM banding KL. Kita lihat perbandingannya di atas ini. LM tadi akar 2, KL-nya sama dengan 1. Yang ada nilainya kita substitusi, kita gantikan. Berarti LM kita bandingkan 7 sama dengan akar 2 per 1. Kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang, berarti LM kali 1 adalah LM sama dengan 7 akar 2. Ya, sehingga panjangnya LM 7 akar 2 cm. Nah, perlu kalian ingat, jika kalian menemui segitiga siku-siku sama kaki seperti ini, ya. Misalnya, ini panjangnya A, karena ini sama kaki ya, berarti ini juga A, maka yang di sini pasti ya, dengan cara menggunakan perbandingan ini tadi, pasti di sini nanti akan diperoleh A akar 2. Ingat ya. Oke, semoga dipahami. Baik, kita lanjut ke soal kedua. Ada segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang hipotenusa sama dengan akar 32 dan panjang sisi siku-sikunya adalah A. Ya. Kita misalkan saja, misalnya segitiganya saya beri nama ABC, biar mudah ya. Berarti panjang AC sama dengan AB, berarti ini panjangnya juga A. Kita tuliskan perbandingannya seperti contoh pertama tadi. Berarti AB kita bandingkan dengan AC banding BC itu sama dengan 1 tadi ya, banding 1 dibanding akar 2. Di sini kita akan mencari A. Boleh menggunakan AB, boleh menggunakan AC. AB, saya tulis ke bawah ya, AB banding yang diketahui nilainya. Berarti banding BC. Itu sama dengan 1. Lihat ini ya. AB 1, BC-nya akar 2. Kita gantikan. AB tadi sama dengan A. BC sama dengan akar 32. Sehingga ini sama dengan 1 per akar 2. Kita kalikan silang. A akar 2
sama dengan akar 32. Berarti kita ubah ya ketika 32-nya menjadi yang ada akar 2-nya. Karena ini ada akar 2, berarti 32 itu kita ubah menjadi akar 16 kali 2. Ya. Nah, akar 2 sama dengan akar 16 kali akar 2. Ya. Karena ada akar 2 di kiri dan kanan, ya, ini bisa kita bagi. Berarti ini kita bagi akar 2, ini kita bagi akar 2. Sehingga A sama dengan akar 16. Berapa akar 16? Akar 16 sama dengan 4. Gitu ya. Kita menggunakan perbandingan. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang menentukan perbandingan sisi segitiga yang bersudut 30, 60, 90. Segitiga siku ini ya. Jadi ada 90 derajat, berarti segitiganya adalah segitiga siku. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini segitiga ABC adalah segitiga sama sisi, ya. Jadi segitiga sama sisi. ABC sama segitiga ABC sama sisi. Berarti panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan juga panjang AC, ya, karena sama sisi. Sekarang kalau kita bandingkan AD dengan AB, berarti ini panjangnya sama ya. AB, AD ya, AD saya bandingkan dengan AB itu sama dengan 1:2, karena AD separuhnya AB, sedangkan harus ini ya, AD kalau saya bandingkan dengan AC, berapa nilainya? Karena AC tadi sama dengan AB, maka ini juga 1:2. Ya. Sekarang saya ambil segitiga ADC saja. ADC. Ini berarti 90 derajat. Nah, tadi sudut A berapa besarnya? Karena ABC tadi sama sisi, berarti ini 60 derajat ini ya. Ini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Ini ke sini juga 60 derajat. Ya. Sehingga di sini sudut A adalah 60 derajat ya. Sedangkan sudut C yang di sini separuhnya C yang di sini, berarti ini 30. Ini 30 derajat ya. Kita akan mencari perbandingan sisi-sisi yang sudutnya 30, 60 dan 90. Sama halnya dengan segitiga ACD. Ya. Kita gunakan perbandingan di atasnya tadi ya.
AD, anggap ini tadi perbandingannya 1. AD. Kemudian AC tadi yang bawah ini ya, baris kedua. AC sini 2. Berarti untuk mencari CD, ini ya, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Ya, teorema Pitagorasnya berarti AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Ya, AC kuadrat berarti 2 kuadrat 1 kuadrat ditambah CD kuadrat. Ini 4, ini 1 ya, saya pindah ke kiri berarti 4 dikurangi 1 sama dengan CD kuadrat. 4 kurangi 1 berapa? 3. Ini masih CD kuadrat. Berarti panjang CD saja sama dengan akar 3. Jadi perbandingannya kita peroleh ya, AD banding CD banding AC itu sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Ini ya. Jadi kita ingat 1 itu pokoknya di depan sudut 30 derajat. Ya. Kemudian yang 2 itu hipotenusa. Itu aja mengingatnya ya. Jadi kalau ada gambar 1, yang perbandingannya 1 itu yang di depan sudut 30 derajat. Kemudian yang panjangnya atau perbandingannya nilainya 2 itu hipotenusa. Berarti satunya akar 3. Begitu. Itu perbandingan pada segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90. Kalau misalnya sudutnya 20, 90, sama berapa berarti 70, apa berlaku? Tidak ya. Jadi ini khusus pada segitiga dengan sudut 30, 60, dan 90. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh pertama. Nah, ada segitiga siku-siku, diketahui salah satu sudutnya 30 derajat. Terus ada tanda merah ini artinya besarnya 90 derajat. Nah, pertanyaannya ini berarti apa? Tentukan nilai B. Ya. Kita misalkan ya, kita beri nama saja biar mudah. Ini A, B, C. Karena ini 30 derajat sudut A, maka sudut C-nya adalah 60 derajat. Dari mana? 180 dikurangi 90 dikurangi lagi 30. Ya. Berarti ini adalah segitiga siku-siku dengan sudut ya pasangannya 30, 60, dan 90. Berarti perbandingannya kita gunakan yang barusan tadi ya. Berarti AB, kita tulis ya, AB banding BC banding AC itu sama dengan yang di depan sudut 30 derajat itu berarti ini 1. Apa? BC. Berarti ini di sini 1 ya. Kemudian hipotenusa tadi nilai perbandingannya adalah 2. Berarti AC ya. AC paling kanan, berarti ini 2. Sedangkan B atau AB itu
Tadi pasangannya 1, 2, dan akar 3. Ya. Jadi AB banding BC banding AC sama dengan akar 3 banding 1 banding 2. Kita mau mencari B, ya. Berarti AB ya yang kita pakai. AB saya bandingkan, yang ada nilainya adalah AC. Kita banding AC. Dilihat AB tadi mana AB? AB ini ya. Berarti akar 3. Kemudian AC paling kanan berarti 2. AB, AC kita ganti nilainya. AB tadi sama dengan B kecil. Ya. AC panjangnya 16. Sama dengan akar 3/2. Kita kalikan silang. 2B sama dengan 16 akar 3. Ini saya bagi 2. Ini harus bagi 2. Berarti B sama dengan 16 bagi 2, 8 akar 3. Ya, jadi nilai B sama dengan 8 akar 3. Satuannya sentimeter. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ada segitiga ABC, siku-siku di C, dan garis CD adalah garis tinggi segitiga ABC. Kenapa disebut garis tinggi? Karena CD tegak lurus terhadap AB. Tegak lurus ditandai dengan sudut 90 derajat. Nah, pertanyaannya, tentukan keliling dan luas segitiga ABC. Akan kita bahas satu persatu. Ya. Untuk mencari keliling, maka kita harus tahu panjang. Keliling nanti itu sama dengan apa? Keliling sama dengan AB tambah BC tambah AC. Ini acuannya ya. Jadi AB tambah BC tambah AC. Yang sudah tahu nilainya mana? Nggak ada. Ya. Yang diketahui nilainya adalah AD. Berarti kita harus cari panjang DB, kemudian cari panjang BC, dan cari panjang AC. Ya, kita cari satu persatu. Biar mudah, saya pecah dulu ya segitiganya ini. Berarti ini siku-siku. Ini 8 ya, ini A, D, dan C. Karena sudut B 30, maka sudut A ini 60. Ini 60 derajat. Ya. Sehingga sudut ACD ini 30 derajat. Kita mencari panjang AC dan CD. Gunakan perbandingan tadi. AD saya banding CD atau DC ya, banding AC sama dengan berapa? Sama dengan di depan sudut 30 berarti AD ya 1 banding AC itu yang hipotenusa berarti 2, berarti ini akar 3 dibanding 2. Ya. Kita cari panjangnya AC lebih dulu. AC saya bandingkan dengan AD. Lihat AC tadi 2. Berarti ini 2 per AD, berarti 2/1. Ya.
Berarti AC-nya kita ganti dengan yang tahun nilainya tadi ada ya. Berarti AC kita bagi 8 sama dengan 2/1. AC kali 1 sama dengan 2 kali 8. 2 kali 8, 16. AC sudah ketemu 16. Kemudian kita cari panjangnya. Ikuti batas ya. Kita cari panjangnya CD. CD saya banding AD sama dengan CD tadi ini ya, tengah akar 3/1. CD banding 8 sama dengan akar 3/1. CD sama dengan 8 akar 3 ya. Kemudian sekarang kita ke segitiga satunya. Ini CD tadi ini 8 akar 3. Sudah kita hitung. Ini D, ini C, ini B. Berarti ini 60 ya. Ini yang 30. Berarti perbandingannya gimana? CD banding DB banding BC sama dengan berapa tadi? Yang di depan sudut 30, berarti CD ya, ini 1. Berarti DB itu sisi siku-siku, berarti akar 3. BC hipotenusa, berarti ini 2. Ini kita pakai untuk mencari DB dan BC. Gampang ya, kita lanjut slide berikutnya. Ini tadi berapa tadi? Ini 2, ini 1, dan ini akar 3 ya. Saya tulis lagi CD banding DB banding BC sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Kita cari panjang DB lebih dulu. DB saya bandingkan CD ya, yang ada nilainya CD. Berarti DB tadi akar 3/1. DB itu sama dengan yang diketahui CD ya. Berarti DB dicari. CD-nya tadi berapa tadi CD tadi? 8 akar 3 tadi ya. 8 akar 3 sama dengan akar 3/1. Berarti DB 8 akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 akar 9 atau 3 ya. Berarti 8 kali 3. Ini 24 cm ya. Saya tanya nanti aja. Kemudian kita cari dan muat ya, taruh sini aja. Kita cari panjangnya BC. BC saya bandingkan dengan CD itu sama dengan 2 banding 1. Lihat ini ya. BC tadi cari
CD-nya 8 akar 3. Sehingga BC sama dengan 8 akar 3 kali 2 sama dengan 16 akar 3 ya. 16 akar 3. Sudah kita ketahui semua ya nilainya ya. AD tahu, DB tahu. Kita tuliskan di sini aja ya. BC 16 akar 3. Kita tulis di sini. Tadi pertanyaannya adalah keliling dan luas. Keliling dulu. K berarti sama dengan AD tadi 8 ya, ditambah DB tadi adalah 24, ditambah BC 16 akar 3, ditambah AC tadi ketemu berapa tadi ya? 16. Sehingga 8 tambah 24 tambah 16 itu sama dengan 8 tambah 16 24 kali 2 48 ya. 48 plus 16 akar 3. Ini nggak bisa kita jumlahkan ya, karena satunya ada akarnya, berarti ini kita kurung saja. Nah, satuannya sentimeter. Ini jawaban yang A, keliling. Sekarang B tadi luas ya. Luas segitiga sama dengan setengah kali AB dikali CD, garis tingginya CD. Sehingga setengah AB tadi berapa ya? AB berarti AD ditambah DB. AB tambah 8 tambah 24. Enggak 2 ya. 8 tambah 24 32 dikali CD tadi 8 akar 3, sehingga 16 ini pakai 2 ya, kali 8 akar 3 sama dengan 16 kali 8 itu 128 akar 3. Jadi luasnya 128 akar 3 cm per segi. Panjang ya, satu soal tapi panjang. Silakan diulang-ulang ya, dipelajari lagi sambil dicatat mungkin, dan silakan mencoba latihan yang ada di buku kalian. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa bahagia. Semoga video bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.